Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Fenomena penyebaran virus corona menjadi prihatin dunia saat ini. Bagaimana tidak, virus yang bermula dari Wuhan, Cina ini membuat negara-negara yang warganya terkena COVID-19 membuat kebijakan yang memproteksi terhadap lanjutan penyebaran yang kian meluas. Indonesia sendiri melalui Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan menghimbau warganya untuk berdiam diri di rumah atau bahasa lainnya dikenal dengan lockdown. Akhirnya pemerintah daerah juga mengikuti instruksi presiden tersebut untuk memberhentikan aktivitas sementara seperti meliburkan sekolah dan para buruh kerja. Mungkin tujuan pemerintah adalah baik, namun perlu diperhatikan imbas dari kebijakan tersebut. Alih-alih untuk menghambat laju penyebaran virus corona, kebijakan tersebut justru bisa memperkeruh suasana. Selain itu, malah bisa mempercepat laju corona. Kebijakan tersebut juga berdampak pada kemerosotan berbagai sektor, termasuk juga nilai-nilai keagamaan. Salah satu contoh konkret dampak kebijakan tersebut adalah kebijakan pembatasan trayek Transjakarta yang menimbulkan antrian yang amat panjang. Alih-alih mengurangi kerumunan massa, kebijakan tersebut justru menambah permasalahan yang ada. Kita tahu bahwa virus corona tidak mempunyai gejala yang jelas. Orang yang kelihatan sehat pun bisa menularkan virus corona. Bedanya imun tubuh yang kuat atau lemah yang nantinya menentukan virus corona tersebut bisa membuat si penderita sakit atau tidak. Dengan antrian yang amat panjang tersebut, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka menempel di tubuhnya. Virus corona meskipun nampaknya kelihatan baik-baik saja, melalui antrian yang berjubel virus corona justru mempunyai kemungkinan penyebaran yang cepat dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Selain sampel tersebut, himbauan lockdown juga berdampak ke berbagai sektor mulai dari ekonomi, budaya, politik, sosial, bahkan keagamaan. Sementara itu, lebih jauh, himbauan lockdown ini berimbas kepada merosotnya nilai-nilai keagamaan. Indonesia sebagai negara yang penduduk muslim terbanyak di dunia seakan mengalami terapi kejut. Para pemeluk agama bagaikan bukan pelaku agama. Benar bahwa zaman Nabi sempat terjadi wabah yang merebak, namun narasi-narasi yang mendukung lockdown kurang tepat jika gambaran merebaknya wabah di zaman Nabi diasumsikan sebagai lockdown. Apa saja yang mempengaruhi virus corona terhadap kehidupan beragama umat manusia di dunia? Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, agama Islam. Masjidil Haram di Mekah biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah, tetapi juga itu kini berkurang drastis. Masjid Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang penghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjungi Mekah dan Madinah juga masih berlakukan. Berbagai umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani pribadi umroh yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian ada sekitar 8 juta umat muslim menunaikan ibadah haji ke sana setiap tahun. Contohnya, ketika Afrika Selatan menghadapi virus corona, pemuka agama di sana memanfaatkan sholat Jumat untuk memberi nasihat kepada jemaah untuk ikut serta melakukan pencegahan. Sementara itu, lebih jauh himbauan lockdown ini berimbas kepada merosotnya nilai-nilai keagamaan. Indonesia sebagai negara penduduk muslimnya terbanyak di dunia seakan mengalami terapi kejut. Para pemeluk agama bagaikan bukan pelaku agama. Benar bahwa zaman Nabi sempat terjadi wabah yang merebak, namun narasi-narasi yang mendukung lockdown kurang tepat jika gambaran merebaknya wabah di zaman Nabi diasumsikan sebagai lockdown.
Yang kedua, agama Hindu. Bagi umat Hindu, saat ini adalah waktunya Holi, festival warna, dirayakan. Perayaan Holi merupakan peringatan kemenangan kebaikan atas kejahatan, serta musim semi, cinta dan kehidupan baru. Sebagai bagian dari perayaan, orang-orang melemparkan bubuk berwarna di udara dan saling melukis wajah. Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan tidak akan ambil bagian dalam perayaan publik Holi kali ini. Ia menyarankan agar orang menghindari pertemuan ramai dan besar. Walau demikian, masih banyak umat Hindu India turun ke jalan merayakan Holi selama akhir pekan. Meskipun mereka tetap mengambil tindakan pencegahan, seperti mengenakan masker wajah. Yang ketiga, agama Yahudi. Kepada Rabi Israel, David Lau telah mengeluarkan himbauan untuk tidak menyentuh atau mencium mezuzah, yaitu gulungan berisi ayat-ayat agama yang ditempatkan di tiang pintu rumah. Mezuzah biasanya disentuh atau dicium ketika memasuki bangunan atau ruangan. Konferensi Rabi Eropa juga telah menyarankan orang untuk tidak mencium barang-barang seperti gulungan Taurat. Yang keempat, agama Kristen. Kalau Paskah memperingati kebangkitan Yesus setelah kematiannya di atas kayu salib, masa Prapaskah berhubungan dengan persiapan Pekan Suci yang memperingati kejadian yang menuju ke pengadilan Yesus terakhir oleh Kekaisaran Romawi. Ini terjadi di antara tahun 29 sampai 33 Masehi. Secara tradisional, Prapaskah ini merupakan persiapan penyesalan orang percaya melalui doa, penyesalan, pertobatan, pemberian sedekah, dan mengingkari diri. Tujuan ini lebih ditekankan saat memasuki masa perayaan tahunan Pekan Suci, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Ada 40 hari dalam masa Prapaskah yang ditandai dengan berpantang dari makanan dan kenikmatan dan sikap penyesalan lainnya. Hal ini merujuk pada peristiwa yang dicatat di kitab-kitab Injil Sinoptik, Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, bahwa Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya di padang gurun sebelum memulai pekerjaannya, di mana ia dicobai oleh iblis. Di Vatikan, Paus Fransiskus memilih untuk tidak menyampaikan berkat tradisional Minggu dari teras jendela yang menghadap lapangan Santo Petrus. Sebagai gantinya, ia menyampaikan berkat Minggu secara langsung melalui media internet dalam upaya untuk mengurangi keramaian di Vatikan. Ini dilakukan saat jutaan orang di Italia bagian utara tengah menjalani karantina. Gereja-gereja Katolik dari Ghana hingga Amerika Serikat dan Eropa telah mengubah cara melaksanakan misa guna menghentikan infeksi. Para imam gereja meletakkan hosti atau roti sakramen di tangan para jemaah daripada di lidah. Mereka juga berhenti memberi anggur di piala komunal. Alih-alih berjabatan tangan setanda perdamaian dalam prosesi ibadah, anggota jemaat diminta cukup mendoakan orang yang duduk di sebelah mereka. Sekalipun paham pentingnya langkah-langkah semacam itu, beberapa jemaat merasa kehilangan. Kebanyakan orang yang terinfeksi corona di negara itu terkait dengan kelompok Kristen yang disebut Gereja Sinceno Yesus. Tata cara ibadah dengan duduk berdekatan diduga menyebabkan virus menyebar lebih cepat di antara jemaat, yang kemudian meluas dan menginfeksi orang lain. Para pemimpin gereja ini juga dituduh menyembunyikan nama-nama anggota jemaat, yang menghambat pihak berwenang mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi sebagai virus itu menyebar pesat. Masih dalam perayaan keagamaan, saya sebagai umat Kristen Katolik juga sangat prihatin dengan perayaan Paskah di kampung saya sendiri. Perayaan Ekaristi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Santo, dan Minggu Paskah kami tidak merayakannya di gereja, tetapi umat diminta bersama keluarga berdoa bersama di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi yang dilakukan imam pastor sendiri menggunakan pengeras suara dari gereja.
Saya sebagai umat di kampungku tidak ada lagi kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. Tidak melakukan tanda damai dengan persalaman dan tidak menerima hosti di mulut, seakan menghilangkan bagian terpenting misa itu sendiri. Bagi saya secara pribadi menerima komuni adalah hal yang berharga. Ini benar-benar tubuh Kristus, itu benar-benar berharga. Di sini saya akan menggunakan analisis menggunakan teori basis suprastruktur Marx. Basis suprastruktur. Pemikiran Marx merupakan pemikiran yang struktural, hierarkis, pemikiran yang berdasarkan pada sebuah struktur sosial. Di sini Marx membagi pemikirannya menjadi dua, yaitu basis dan suprastruktur. Basis ini merupakan dasar atau fundamen bagi suprastruktur. Basis menurut Marx adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum sosial, dan lain-lain. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari sub-subsistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem poli. Basis dari berbagai media dan berita yang saya dapat bahwa penyakit atau wabah corona ini membuat perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini sangat merosot jauh ke bawah. Para pedagang sering mengeluh karena barang-barang yang diperkirakan hari ini terjual habis atau laku dijual malahan tak seperti yang diduga. Suprastruktur. Karena wabah penyakit ini, maka Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan imbauan kepada umatnya untuk merayakan Hari Paskah di rumah di tengah wabah virus corona. PGI juga mengeluarkan panduan teknis melakukan ibadah perayaan itu di rumah, karena wabah ini juga perayaan Paskah pun ibarat seperti hari-hari biasa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.